Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 11 orang. Dalam video kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang ilmu fenomenologi. Ilmu fenomenologi dipopulerkan oleh seorang tokoh yang bernama Edmund Husserl. Latar belakang dari fenomenologi ini adalah dipandang sebagai ilmu filsafat dan kajian sosiologi. Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filosofis yang menyelidiki pengalaman manusia sebagaimana yang muncul pada kesadaran dalam menggambarkan apa yang seseorang terima dan mengetahuinya secara langsung. Dalam kesadaran itulah disebut sebagai fenomena. Seorang fenomenolog tentunya harus senang melihat suatu gejala ataupun suatu fenomena. Karena melihat gejala sendiri merupakan syarat dasar mutlak dalam setiap aktivitas ilmiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu fenomenologi. Jadi teman-teman, fenomenologi berasal dari kata logos yang berarti ilmu dan fenomenon yang berarti mengenai sesuatu yang tampak. Perlu teman-teman ketahui bahwa fenomenologi merupakan sebuah pendekatan yang menyelidiki pengalaman manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa fenomenologi adalah ilmu yang menggambarkan apa yang seseorang terima, rasakan, dan ketahui dalam kesadaran dan pengalamannya. Kemudian, di sini kelompok kami memaparkan dua pandangan tokoh yang berbeda mengenai fenomenologi. Yang pertama ada Martinus Antonius Wesleyanus Brouwer, dan yang kedua ada Plato. Jadi teman-teman, Brouwer ini dia adalah seorang fenomenolog yang menolak fenomenologi dikatakan sebagai ilmu, melainkan fenomenologi ini adalah suatu metode penelitian dari cara melihat sesuatu atau a way of looking at things. Kemudian ada Plato. Plato dia mengatakan bahwa fenomenologi merupakan studi tentang fenomena, pembahasan tentang penampilan atau mengenai jumlah hal yang bisa muncul dari kesadaran pengalaman orang lain, termasuk di dalamnya mengenai pemberian makna terhadap suatu hal yang menjadikan tentang pengalaman tersebut. Selanjutnya terdapat teori. Nah, penelitian kualitatif ingin mendeskripsikan atau memberikan suatu fenomena yang apa adanya atau menggambarkan simbol atau tanda yang diteliti oleh si peneliti dengan fakta yang terjadi di lapangan atau yang sesungguhnya dan dalam konteksnya. Nah, teori ini bersifat perspektif emik atau memperoleh data sebagaimana seharusnya dan bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh si peneliti. Nah, yang berikutnya terdapat asal sumber. Asal sumber ini terbagi atas dua, yakni sampling purposif dan sampling bola salju. Nah, sampling purposif ini bagaimana peneliti ini mencari subjek yang bergerak pada bidang sesuai dengan objek yang ingin diteliti oleh seorang peneliti atau peneliti tersebut. Nah, yang kedua terdapat sampling bola salju. Sampling bola salju ini lebih menekankan pada pemerolehan data guna untuk memperbanyak atau mendukung data yang didapat sementara oleh seorang peneliti. Saya akan menjelaskan tujuan fenomenologi. Jadi tujuan fenomenologi terbagi atas dua bagian, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan secara umum yang pertama untuk memperoleh atau mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada. Yang kedua, mengetahui makna yang diperoleh subjek melalui fenomena. Yang ketiga, merefleksikan pengalaman langsung manusia. Dan yang keempat, melakukan pemahaman respon atas keberadaan individu dalam masyarakat. Yang berikut, tujuan secara khusus. Tujuan secara khusus yaitu untuk mengungkapkan, mempelajari, serta memahami suatu fenomena yang khas dan unik yang dialami individu. Pengalaman yang tidak biasa melalui fenomena mengakibatkan terjadinya perubahan sikap, sudut pandang, ataupun perilaku orang yang mengalami fenomena tersebut. Fenomenologi
digunakan ketika peneliti menemukan suatu objek fenomena yang unik secara fakta, baik itu peristiwa di masa lampau ataupun masa sekarang, yang didasari dengan ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai suatu fenomena. Kemudian kita akan masuk ke dalam jenis-jenis fenomenologi. Yang pertama yaitu fenomenologi eksistensial. Jenis fenomenologi eksistensial ini melihat realitas maupun fenomena manusia secara nyata atau konkret. Begitu juga di dalamnya seperti kehendak bebas. Kemudian yang kedua yaitu fenomenologi genetika. Fenomenologi genetika ini berbicara tentang kemunculan makna yang tercipta dalam suatu pengalaman. Ciri dari fenomenologi ini terlihat dari pengalaman manusia yang telah terlewati dan meninggalkan makna bagi seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu fenomenologi hermeneutik. Fenomenologi ini secara khusus mempelajari struktur penafsiran pengalaman tertentu yang terdapat dalam fenomena sebagai bagian dari hidup. Fokus fenomenologi ini melihat bagaimana pengalaman itu terbentuk. Kemudian yang terakhir yaitu fenomenologi realistis. Fenomenologi ini mempelajari bagian dari kesadaran manusia sebagai bagian dari kehidupan, yang dimana sebagian fenomena terjadi di luar kesadaran manusia. Masuk ke bagian ciri-ciri, di sini terdapat 4 golongan. Yang pertama itu studi tentang fenomena, sifat, dan makna. Yang kedua, fenomenologi menekankan pada penggambaran atau deskripsi daripada penjelasan. Yang ketiga, fenomenologi berfokus pada segala sesuatu yang terlihat, kembali kepada yang sebenarnya atau esensi, keluar dari rutinitas dengan apa yang diyakini sebagai kebenaran dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu, fenomenologi terkait dengan keseluruhan, serta mengamati sesuatu keberadaan dari berbagai perspektif untuk mendapatkan pandangan yang sebenarnya dari pengalaman atau fenomena yang diamati. Lanjut ke karakteristik. Yang pertama itu deskripsi. Tujuan fenomenologi adalah deskripsi fenomena dan bukan menjelaskan fenomena. Fenomena termasuk apapun yang muncul seperti emosi, pikiran, dan tindakan manusia sebagai adanya. Fenomenologi berarti menggambarkan sesuatu hal itu sendiri. Pengandaian menjadi tidak perlu karena tujuannya adalah untuk menyelidiki bagaimana yang terjadi. Yang kedua, reduksi. Reduksi adalah sebagian sesuatu proses di mana asumsi dan prasangka tentang fenomena ditunda dalam bracketing untuk memastikan bahwa prasangka-prasangka tidak mencemari deskripsi hasil pengamatan dan memastikan bahwa wujud deskripsi sebagai hal-hal itu sendiri. Yang ketiga, esensi. Esensi adalah makna inti dari pengalaman individu dalam fenomena tertentu sebagai mana adanya. Pencarian esensi, tema esensial, atau hubungan-hubungan esensial dalam fenomena. Apa adanya melibatkan eksplorasi fenomena dengan menggunakan proses imajinasi secara bebas, intuisi, dan refleksi untuk menentukan apakah suatu karakteristik tentu merupakan esensi penting. Sebagai contoh, dalam kasus esensi pembelajaran, seorang fenomenologi akan mempertimbangkan apakah perubahan dan perkembangan merupakan esensi penting dari proses belajar. Yang keempat itu intensionalitas. Interrelasi antara kesadaran dengan realitas, itulah yang disebut intensionalitas. Masalahnya kita khawatir terhadap sesuatu, kita mencintai sesuatu, kita bangga terhadap sesuatu itu tidak kita ketahui. Kita tahu karena kita menyadarinya, bahkan menyadari terhadap objek yang imajinasi. Terima kasih. Ada 5 langkah penelitian fenomenologi. Yang pertama, menentukan fenomena yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, pengumpulan data, yaitu meliputi pemilihan narasumber dan metode pengumpulan data. Yang ketiga, analisis data dengan proses transkrip atau pemilahan hasil wawancara secara apa adanya. Yang keempat, studi literatur dengan tujuan untuk mengetahui hubungan dan posisi hasil penelitian dengan hasil penelitian yang telah ada. Yang kelima, mempertahankan kebenaran hasil penelitian dengan menuntut adanya validasi dan reliabilitas. Adapun kelebihan dan kelemahan fenomenologi, yang pertama kelebihan,
Fenomenologi efisien dan ekonomis dapat berinteraksi langsung dengan peserta. Peneliti juga dapat bertanya dalam rangka klarifikasi. Peneliti mudah mengamati respon nonverbal, dapat membangun sinergi, diaplikasikan dalam setting yang luas dari sekedar individu. Sedangkan kelemahannya, yang pertama sukar dijadikan generalisasi, kerap kali data sukar dianalisis dan disimpulkan. Banyak pemikiran pribadi dan pendapat pribadi peneliti membutuhkan moderator yang berkualitas. Fenomenologi tidak sebagai sains tidak bisa menggambarkan pengalaman unik. Contoh fenomena. Contoh fenomena yang kami ambil ialah seorang Vikaris Gemit di NTT melakukan pencabulan di bawah umur karena tidak bisa menahan hasrat nafsu seksualnya sehingga ia terpicu melakukan pencabulan. Yang berikutnya, catatan kritis. Fenomenologi dan etnometodologi merupakan metode penelitian yang berkembang dalam bidang sosiologi. Fenomenologi mampu menjawab persoalan manusia dari segi interaksi sosial. Fenomenologi menginterpretasikan pengalaman manusia melalui interaksi seseorang dengan orang lain. Sedangkan etnometodologi mengeksplorasi dan menerangkan bagaimana orang berinteraksi dengan dunia dan memahami realitas. Baik, saya yang bernama Golfrik Yusua Indulis Lain dengan NIM 71-2018-239 akan memberikan kesimpulan mengenai fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu yang menggambarkan apa yang seseorang terima, rasakan, dan ketahui di dalam kesadaran langsung dan pengalamannya. Penelitian fenomenologi ini dipakai untuk meneliti fenomena yang terjadi baik di lingkungan masyarakat dan gereja. Fenomenologi juga secara khusus berbicara tentang kesadaran dan strukturnya atau cara-cara bagaimana fenomena muncul pada kita dengan sebuah pendekatan filosofis yang menyelidiki pengalaman manusia dan bermakna sebagai metode pemikiran yang dikembangkan untuk dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru atau dengan mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara logis, sistematis, dan juga kritis. Fenomenologi dapat dipakai kapan saja, bukan hanya di masa sekarang, bukan juga di masa lampau, tetapi dipakai seseorang untuk mengalami sesuatu dan sadar akan kejadian itu. Demikianlah presentasi kelompok kami mengenai fenomenologi. Terima kasih.